Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pelajaran kita mata kuliah pendidikan agama Islam pada pertemuan keempat dengan tema sumber-sumber hukum Islam. Pada kali ini kita akan mempelajari apa saja sumber hukum Islam. Kemudian kita akan mempelajari sumber pertama atau sumber yang pertama dalam pengambilan hukum Islam. Baik, kita mulai saja. Adapun sumber-sumber hukum Islam terdapat 3 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Tidak ada peramalan atau ibadah yang boleh dilakukan oleh seorang muslim kecuali itu berasal dari Al-Quran atau sunnah atau hadis atau ijtihad. Ada 3, Al-Quran, sunnah atau hadis, dan ijtihad. Jika seorang muslim mengamalkan atau beribadah berdasarkan 3 hal ini, maka insyaAllah dia peramalannya akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika peramalannya tidak ada asalnya dari Al-Quran, juga tidak didapatkan dalam hadis, apalagi dalam ijtihad, maka peramalannya itu ditolak atau nanti disebut dengan bid'ah, mengada-ngada dalam beribadah. Hukumannya adalah neraka bagi orang yang ahli bid'ah. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Bagaimana cara mentaati Allah? Yaitu dengan mengikuti apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini menandakan bahwa ayat ini menyuruh kita untuk mentaati Allah melalui Al-Qur'an. Itu yang pertama. Segala ibadah kita atau aplikasi atau yang kita lakukan harus bersumber dari Al-Qur'an. Bagi kita lagi bekerja, bermain, bertetangga, bersosial, harus bersumber dari Al-Quran dan sesuai dengan aturan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa'ati'ullah, wa'ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Bagaimana cara kita mentaati Rasul? Kita disebut mentaati Rasul jika kita menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan hadisnya, mengamalkan hadisnya. Maka kita beramal, beribadah harus sesuai dengan sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat peramalan itu apakah ada dalam Al-Quran. Jika tidak, harus kita cek apakah peramalan yang kita lakukan ada pada hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum. Ini menandakan bahwa jika tidak ada hukum dalam Al-Quran, kemudian permasalahan itu atau hukum itu tidak kita dapatkan dalam hadis, maka cara yang ketiga bisa kita lihat melalui pendapat mujtahid atau melalui pendapat para ulama. Para ulama kita seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, mereka adalah merupakan imam mujtahid yang mereka mempunyai ilmu yang mumpuni untuk berijtihad. Beda dengan kita yang awam hanya bisa membaca dan mengikuti ijtihad mereka. Apa yang disebut dengan ijtihad? Hasil pikiran, ya, karahan, pengarahan, atau mereka mengarahkan segala bentuk kekuatan mereka untuk memperoleh suatu hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin dirahmati Allah SWT, rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kemudian dalam ijtihad ini atau dalam pendapat ulama ini boleh kita mengikutinya, boleh tidak. Sudah jelas bahwa apabila pendapat ulama ini mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah, maksiat kepada Allah, sudah jelas kita harus tidak patuhi atau tidak boleh kita patuhi. Rasulullah SAW mengatakan, la ta'atan li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh
taat kepada makhluk apabila makhluk tersebut mengajak kita kepada maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada sumber hukum pertama, menjelaskan tentang sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Secara bahasa, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa Quran merupakan kata benda masdar dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Setiap yang bisa dibaca, setiap yang ada hurufnya, maka itu disebut dengan Quran. Ingat, secara bahasa. Adapun secara istilah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, menuliskan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun Al-Quran ini terdiri dari 114 surah, 6.236 ayat, dan ada dua macam bentuk ayatnya atau surahnya. Yang pertama Makkiyah karena diturunkan di Makkah, yang kedua Madaniyah karena diturunkan di Madinah dan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti surah itu, ayat itu tetap disebut surah Madaniyah atau ayat Madaniyah meskipun turunnya di Makkah. Kenapa? Karena ternyata yang disebut dengan surah Makkiyah dan Madaniyah itu adalah Makkiyah sebelum hijrah Rasulullah, Madaniyah sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Meskipun Nabi Muhammad kembali ke Makkah, turun ayat itu masih tetap disebut dengan surah Madaniyah. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kita beranjak kepada macam-macam nama Al-Quran di dalam Al-Quran. Ulama tafsir mengatakan bahwa setidaknya ada 4 macam nama Al-Quran yang tertulis dalam Al-Quran. Yang pertama, nama Al-Quran itu sendiri namanya Al-Quran, yaitu bacaan. Setiap yang bisa, karena Al-Quran ini, ayat-ayat ini merupakan suatu kalimat yang bisa dibaca dan merupakan bacaan yang mulia. Surah Al-Waqi'ah ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqur'anun karim. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, nama lain dari ada Al-Quran, dalam Al-Quran tersebut adalah Al-Furqan. Kenapa disebut Al-Furqan? Al-Furqan artinya pembeda, yaitu Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka disebut Al-Quran itu juga disebut Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran Furqan ala 'abdihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamina nazira, supaya menjadi Al-Quran tersebut menjadi peringatan bagi seluruh alam. Kemudian apalagi nama Al-Quran ini? Al-Kitab, artinya tulisan. Al-Quran itu bentuknya tulisan yang disusun kemudian dijadikan mushaf. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian kitab. Kitab di sini artinya Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat adalah Az-Zikr. Nama lain dari Al-Quran tersebut Az-Zikr, pengingat. Mengingat atau pengingat. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza min dzikri wa dzikri
min qabli. Sesungguhnya ini adalah peringatanku dan peringatan orang-orang sebelumku. Az-zikri di sini adalah peringatan. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an, ada Alkitab, ada Al-Furqan, kemudian ada Az-zikr. Itulah nama-nama Al-Qur'an yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Kemudian seterusnya mahasiswa diharapkan untuk mengetahui apa fungsi Al-Qur'an tersebut. Secara garis besar, fungsi Al-Qur'an tersebut yang pertama adalah sebagai sumber hukum Islam, masdar hukum, masdar ahkam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amroin, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku meninggalkan dua perkara atau dua pusaka pada kalian. Selama kalian berpegang kepada keduanya, kata Rasulullah SAW, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan binasa. Kitabullah, apa yang dua itu? Kitabullah, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, manfaat atau fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah sebagai syifa, artinya menjadi obat. Dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun. Kami menurunkan Al-Quran menjadi obat wa rahmatan lil mu'minin. Kemudian yang selanjutnya, fungsi Al-Quran tersebut bisa menjadi syafaat bagi manusia. Siapa saja yang gemar membaca Al-Quran, siapa saja yang bergemar berinteraksi dengan Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran akan mendatangi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran tersebut akan mendatangi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita harus bisa melihat interaksi kita, bagaimana bacaan kita kepada Al-Quran, bagaimana secara umum apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk kewajiban kita kepada Al-Quran. Apakah kita sudah bisa membacanya? Setelah kita bisa membacanya, apakah kita sudah bisa mentadabburinya? Setelah kita bisa mentadabburinya, apakah kita sudah bisa mengamalkannya? Setelah kita bisa mengamalkannya, apakah kita sudah mengajarkannya? Beberapa kewajiban kita dalam Al-Quran sebagai seorang muslim harus kita lalui karena itu adalah kewajiban kita. Jika belum, maka itulah menjadi tugas utama kita agar segala kewajiban kita terhadap Al-Quran bisa kita lakukan, dan nanti kita berharap penuh Al-Quran bisa menjadi syafaat kita di hari akhirat. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu pertemuan kita, atau itu inti daripada pertemuan yang keempat ini, pembahasan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya, kita akan membahas hadis sebagai sumber kedua dalam Islam. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.